Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah, NPM 210 51024. Di sini saya sebagai moderator kelompok 6, yaitu tentang materi penipuan komputer. Materi yang akan disampaikan ada 6 poin. Yang pertama, pendahuluan. 2. Ancaman SIA. 3. Pendahuluan untuk penipuan. 4. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa. 5. Penipuan komputer. 6. Mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Sebelum mulai ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Hardiansyah, 2. Ilham Pratama, 3. Muhammad Renaldi Gumai, 4. Sinta Alfiah. Langsung ke materinya. 1. Pendahuluan. Ketika sistem informasi akuntansi atau SIA tumbuh semakin kompleks dalam memenuhi peningkatan kebutuhan informasi, perusahaan menghadapi resiko pertumbuhan bahwa sistem mereka mungkin dikompromikan. Survei terbaru menunjukkan bahwa 67% perusahaan memiliki cabang keamanan. Lebih dari 45% ditargetkan berdasarkan kejahatan yang terorganisasi, dan 60% dilaporkan merugikan secara finansial. Dua, ancaman SIA ada 4. Yang pertama, bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai, salju, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Contohnya, serangan teroris di World Trade Center di New York City dan Federal Building di Oklahoma City menghancurkan dan merusak semua sistem dalam bangunan tersebut. Ancaman yang kedua, kesalahan perangkat lunak, benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Contohnya, sebuah bug perangkat lunak Burger King mengakibatkan biaya kartu kredit sebesar $4.000 untuk 4 hamburger. Kasir tiba-tiba mengetiknya $4,33 2 kali yang menyebabkan harga yang terlalu mahal. Ancaman yang ketiga, tindakan yang tidak disengaja, yaitu tindakan karena kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Contohnya, pemrograman bank salah menghitung bunga untuk setiap bulan menggunakan 31 hari. Sebuah kesalahan ditemukan, lebih dari $100.000 kelebihan bunga dibayarkan. Ancaman keempat adalah tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase. Tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponennya. Contohnya, grup hacker aktivis yang disebut Anonymous memainkan Santa Claus pada suatu hari Natal. Mengidentifikasi mereka memberikan harapan bagi orang yang kurang beruntung. Mereka dibanjiri permintaan akan iPad, iPhone, pizza, dan ratusan hal lainnya. Mereka membajak ke dalam bank dan mengirimkan kartu kredit virtual senilai lebih dari $1 juta ke orang-orang. Pendahuluan untuk penipuan. A. Penipuan atau fraud, yaitu beberapa dan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain secara legal. Untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada 1. Pernyataan. 2. Fakta material. 3. Niat untuk menipu. 4. Kepercayaan yang dapat dijustifikasi. 5. Pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. B. Kriminal kerah putih atau white collar criminals. Yang pertama, umumnya para pelaku bisnis yang melakukan penipuan. Kedua, kejahatan kerah putih biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan kejahatan mereka biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. 3. Corruption. Perilaku tidak jujur yang seringkali melibatkan tindakan yang tidak
terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Contohnya termasuk penyuapan dan persengkongkolan tender. 4. Penipuan investasi, investment fraud, misrepresentasi atau meninggalkan fakta-fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak ada risiko. Contohnya termasuk skema Ponzi atau investasi palsu dan penipuan sekuritas. Penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset, pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya mencakup sebagai berikut. Yang pertama, manajer surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberi kerja pertama menyadari bahwa reporternya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih memiliki rekening aktif dan kata sandi, serta secara regular mencari file komputernya untuk informasi dan cerita eksklusif. Penyalahgunaan umumnya memiliki elemen dan karakteristik yang penting. Para pelaku biasanya 1. Memperoleh kepercayaan atau keyakinan dari entitas yang tertipu. 2. Menggunakan informasi yang penuh dengan tipu muslihat, licik, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. 3. Menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya. 4. Melihat begitu mudah untuk mendapatkan uang ekstra, kebutuhan atau ketamakan akan mendorong orang untuk melanjutkannya. 5. Menghabiskan uang yang didapatkannya secara tidak benar. Kecurangan pelaporan keuangan, fraudulent financial reporting. Perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. SAS nomor 99, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Statement on Auditing Standard SAS nomor 99, Consideration on Fraud in a Financial Statement Audit, yang efektif pada Desember 2002. SAS nomor 99 mensyaratkan auditor untuk 1. Memahami penipuan. 2. Mendiskusikan risiko salah satu kecurangan yang material. 3. Memperoleh informasi. 4. Mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko. 5. Mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. 6. Mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan. 7. Menggabungkan fokus teknologi. 4. Siapakah yang melakukan penipuan dan mengapa? 1. Beberapa pelaku penipuan tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan mencari pembalasan kepada pemberi kerja mereka. 2. Sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih bersifat predator dan membuat tindakan mereka menjadi uang. 3. Pelaku penipuan komputer umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman dan kemampuan komputer. Segitiga penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Gambar di samping merupakan 3 kondisi ketika penipuan terjadi atau disebut segitiga penipuan. Rasionalisasi. Alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Rasionalisasi yang paling sering mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, saya hanya meminjam itu dan saya akan membayar kembali pinjaman saya. Yang kedua, Anda akan memahami jika Anda tahu seberapa besar saya menginginkannya. Yang ketiga, apa yang saya lakukan tidak serius. Yang keempat, kepercayaan merupakan posisi saya yang penting di atas peraturan. Yang kelima, orang lain melakukannya. Keenam, tidak ada yang akan pernah tahu. Yang terakhir, perusahaan berutang pada saya tidak akan mengambil selain menjadi hak saya. 5. Penipuan komputer.
penipuan komputer fraud. Setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan, contohnya yang pertama pencurian penggunaan akses, modifikasi, penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras atau data. Yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Yang ketiga, memperoleh atau properti tak terwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Klasifikasi penipuan komputer. Yang pertama penipuan data, yang kedua penipuan prosesor, yang ketiga penipuan input penipuan, yang ketiga output penipuan, dan terakhir penipuan instruksi komputer. Input penipuan, contohnya seorang pria membuka rekening bank di New York dan memiliki cetakan slip setoran bank kosong yang sama dengan tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berada. Ia mengganti slip setoran di lobi bank dengan yang dia palsukan. Selama 3 hari simpanan di bank menggunakan slip yang dipalsukan masuk ke rekeningnya. Pelaku mengambil uang dan menghilang. Pelaku tidak pernah ditemukan. Penipuan prosedur. Penipuan prosedur merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layan komputer. Contohnya, yang pertama, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Yang kedua, 2 akuntan tanpa hak akses sesuai menyusup ke dalam sektor opsi saham Cisco, mentransfer lebih dari 6,3 juta saham Cisco untuk rekening broker mereka dan menjual saham. Penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal dan menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Penipuan data secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Contoh pencurian data. Yang pertama, manajer kantor Biro Hukum Wall Street menjual informasi ke teman dan kerabat mengenai merger dan akuisisi prospektif yang ditemukan dalam file Word. Yang kedua, pria Kazakhstan berusia 22 tahun masuk ke dalam jaringan Bloomberg dan mencuri informasi rekening termasuk milik Michelle Bloomberg, wali kota New York dan pendiri perusahaan berita keuangan. Output penipuan. Yang pertama, tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Yang pertama, untuk mencegah penipuan, organisasi harus membuat iklim yang membuat penipuan agar tidak terjadi, meningkatkan perbedaan dalam melakukannya, meningkatkan metode pendeteksian, dan mengurangi jumlah kerugian jika penipuan terjadi. Yang kedua, berikut ini beberapa cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.